Jadi mitra bersada, ketika kita diwajibkan untuk berdakwah, kemudian orang yang kita ajak itu enggan, ya, tidak mau, maka kita tidak usah bersedih hati. Karena apa? Karena kita mengajak itu sudah disiapkan pahalanya oleh Allah. Kalau kita misalnya disakiti, dirasani, maka dapat lagi kita pahala dari Allah. Jadi tidak usah dipikir dalam-dalam. Fada'a mongko ndonga sapa Nabi Nuh alaihi salam alaihim ing atase apa musibah ing atase kaum, biqaulihi kelawan dawuhe Nabi Nuh, Rabbi, duh pangeran kula, la tadzar. Ini ada di surat Nuh ya, juz 29. La tadzar, sampun ninggal panjenengan ala ardi ing atase bumi, minal kafirina dayyara, minal kafirina saking wong-wong kafir, dayyaron ing pira-pira penghunian, omah. Jadi ila akhirih itu sampai ayat itu. Innaka intadzarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajirong kafaro. Ayat selanjutnya itu, jenengan Gusti kalau membiarkan mereka tetap di bumi, mereka tetap akan kafir. Yudillu ibadaka, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu Gusti. Itu doanya Nabi Nuh. Jadi doanya Nabi diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan timbulnya bencana air bah, sehingga semua orang kelelep meninggal dunia kecuali yang naik perahunya Nabi Nuh. Jadi bukan main dahsyatnya ya para nabi dahulu itu. Kalau memang kaumnya ndak mau ikut, ya diancam musibah. Nabi Hud ya, kaumnya ya berantakan, mati. Kaum Nabi Soleh juga begitu, kaumnya Nabi Syuaib juga begitu. Tetapi kaumnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi waktu. Memang ada yang diberi bencana seperti terjadinya perang sehingga mereka terbunuh di dalam medan perang, seperti padang perang Badar itu. Tetapi secara umum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diberi keistimewaan, dibuka pintu taubat itu sampai akhir hayat, sampai menjelang ajalnya diambil itu. Jadi panjang sekali. Fa ajaba mongko ngijabahi sapa Allah Gusti Allah du'aahu ing dungane Nabi Nuh. Itu waqalan dawuh sapa Gusti Allah, wasna lan gawe sira Nuh alfulka ing prau, as-safinata tegese prau, bi ayurina kelawan pengawasan ingsun, bimar an minna kelawan pengawasan ingsun, wa hifdzina lan pangreksa ingsun, wa wahyina lan wahyu ingsun, ai amrina perintah ingsun, wala tu khatib lan aja matur sironi ing ingsun fil ladzina ing dalem perkarane wong akeh zalamu kang zalim sapa alladzin, ai kafaru kufur sapa alladzin bitarki ihlakim kelawan ninggal den binasaake kaum. Aja tekon aku, aja protes marang aku mengenai orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang kafir. Ndak usah bertanya, itu sudah wilayahku, urusanku. Innahum setuhune utawi apa jenenge, innahum setuhune utawi alladzin iku mughraquna den keremake sapa alladzin. Jadi sudah dalam catatan Allah kaumnya Nabi Nuh yang zalim, yang musyrik, yang tidak mau beriman itu akan tenggelam.
ketika Nabi Nuh itu bikin perahu itu ya pada ngejek kan, wa yasnaul fulka wa kullama marra alaihi mala'um min qaumihi sakhiru min, gitu ya. Ketika lewat kaumnya Nabi Nuh sedang bikin perahu, mengejek mereka, sakhiru min, menghina. Jawabnya Nabi Nuh, qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kalau hari ini engkau menghinaku, suatu hari kalian akan aku hina. Itu. Jadi mereka dihina ketika terjadi banjir bandang itu, air bah tersebut. Jadi dari sini kita ambil pelajaran, setiap pengajak kepada kebaikan itu punya tantangan, punya halangan, punya penghadangan. Itu memang sudah istilahnya sunnatullah, hukum-hukum Allah ya begitu. Sebab dengan penghadangan, dengan tantangan itu dapat pahala manakala sabar. Kalau tidak ada tantangan enak sekali ya. Ahasiban nasu ayyuminu ayyaqulu amanna ya. Ahasiban nasu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia bisa cukup mengatakan kami sudah beriman, kemudian tidak diuji lagi? Enak banget dia, maka diujilah. Anjing Nabi dilempari batu, Nabi Nuh diejek, Nabi Isa dikejar-kejar, Nabi Musa dimusuhi Fir'aun. Itu para nabi menghadapi seperti itu. Nabi Hud menghadapi kaumnya, Nabi Soleh juga begitu, Nabi Syuaib juga begitu. Ini merupakan sunnatullah. Maka tidak heran apabila ada orang pengajak kepada kebaikan kemudian mendapat tantangan. Innahum murabun. Wasnaulan gawe sapa Nabi Nuh alfulka ing perahu. Hikayatu halin madhiyatin. Ini adalah cerita keadaan masa lalu yang sudah berlalu. Wa kullama marrolan saben-saben liwat alaihi ing atase Nabi Nuh sapa malaun jamaatun, tegese kelompok min qaumihi saking kaum Nabi Nuh, sakhiru mongko ngejek ngino sapa qaumihi minhu saking Nabi Nuh, istahza'u bih, padha menganggap hina, mengejek, meremehkan bihi kelawan Nabi Nuh. Qala dawuh sapa Nabi Nuh, intas kharu lamun ngino sapa sira kabeh minna saking ingsun, sakhira min itu menghina. Fa inna mongko setuhune ta ingsun iku naskharu, bakal ngino sapa ingsun mingkum saking sira kabeh kama kaya barang taskharuna kang ngino sira kabeh idza najauna nalika slamet sapa kita wa gharaktum lan nalikane klelep utawa kerem sapa sira kabeh fasaufa ta'lamuna mongko bakal ngerti sira kabeh man ing wong mausulatun maf'ulun ilmi yakti kang nekanihi ing man apa azabun siksa yukhzi kang ngina apa azab hi ing man wa yahilulan ngenani ayang zilu menempati alaihi ing atase azab apa azab alaihi ing atase man apa azabun siksa muqimun kang langgeng daimun kang langgeng. Jadi kalian akan tahu akibat mencemooh. Jadi dalam ajaran Islam itu tidak boleh mencemooh ya. Ngelok nih wong itu tidak boleh. Wong dilok niki mesti biasanya loro atine. Jadi ketika Mistah pembantunya Abu Bakar ini waktu itu kan
ikut meramaikan memviralkan kasus menganggap bahwa putranya majikannya yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha telah selingkuh dengan Sofwan bin Al-Mu'attal. Ikut meramaikan, ikut memviralkan, ikut menyebarkan berita. Padahal berita yang dimaksud adalah berita hoax, berita yang bohong, berita palsu. Tapi sudah diceritakan, namanya fitnah itu ya panas kan, fatanah zahab, memanaskan emas. Jadi fitnah itu menanggung panas. Sudah segitu kemudian majikannya marah. Hei Mistoh, kamu itu sehari-hari ikut dengan aku, makan juga denganku. Kok berani-beraninya menceritakan anakku, anak kesayanganku, belum tentu benar lagi. Nah ini, saya bersumpah, aku bersumpah tidak akan lagi ngasih engkau makan, tidak akan lagi mau engkau ngasih makan. Karena apa? Karena sikapmu itu yang buruk itu. Mitra Persada, Mistah itu salah ya, menyebarkan berita yang tidak benar. Ternyata Abu Bakar yang menegur Mistah seperti itu, yang mengancam, itu diingatkan oleh Allah, ditegur oleh Allah, yaitu dengan ayat wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Jangan bersumpah orang yang punya kedudukan yaitu Abu Bakar, was-sa'ati dan orang yang berharta yaitu Abu Bakar, ayyatu ulil qurba, untuk tidak memberi makan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang yang hijrah di jalan Allah. Mistah ini kan termasuk orang yang hijrah di jalan Allah. Dulunya di Mekah beliau, kemudian ikut ke Madinah, kemudian mengikut ke Abu Bakar, yaitu menjadi pembantunya. Kita bayangkan Mitra Persada, orang yang salah saja ketika diancam untuk tidak diberi makan, itu ternyata yang mengancam tidak memberi makan itu ditegur oleh Allah. Kita bayangkan. Jadi orang yang salah saja istilahnya dilokne ndak oleh. Ndak oleh. Sing ngelokne pada waktu itu benar kan, Abu Bakar kan benar. Karena anaknya disakiti kan, difitnah itu. Ternyata sikap Abu Bakar seperti itu disalahkan oleh Allah. Ojo bersumpah untuk tidak beri makan. Walaupun tujuannya Abu Bakar ya supaya kapok pembantunya ini menyebarkan berita bohong, menfitnah. Nah, ini peristiwa yang dikenal dengan hadisul ifki. Itu di surat An-Nur itu 1 halaman penuh ya, sebelah kanan begitu. Diawali dengan innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarrul lakum wa huwa khairul lakum, sampai bawah ya. Walaula id sami'tum jadi seandainya kalian waktu itu ketika mendengar berita itu kalian mengatakan cukup Allah saja yang memutuskan, kami tidak ikut-ikut bicara tentang ini karena ini sesuatu yang belum jelas. Itu sekitar 1 bulan Siti Aisyah itu minta pulang ke rumahnya ayahanda Abu Bakar, matur datang Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi mensikapi istri yang seperti itu ternyata sabarnya bukan main. Bukan seperti orang sekarang marah-marah, kamu difitnah wong padha muni berarti awakmu lakoni tenan. Wah, akhirnya istri kan terpojok. Tidak boleh. Harus ada berita yang baik dulu ya. Harus ada sumber jawaban yang menjadi jalan keluar. Jangan Kanjeng Nabi ketika menengok Siti Aisyah, Aisyah gimana keadaanmu? Gitu aja. Hanya bertanya begitu. Tidak marah-marah, tidak menyalahkan istri. Nah, ini sikap seorang suami harus dewasa betul.
Kemudian istri yang susah itu ingin menenangkan diri dengan caranya, yaitu dengan pulang ke rumah. Sebagai pembantu harus menghormati keluarga majikan, walaupun misalnya salah sekalipun harus menjaga nama baiknya, jangan sampai ikut merusaknya. Kemudian sebagai majikan Abu Bakar ternyata ditegur oleh Allah, berarti tidak boleh bersumpah untuk tidak memberi makan kepada pembantunya. Jadi pelajaran dari kisah ini sangat banyak sekali. Istilahnya mengolok-olok kepada orang lain itu tidak boleh. La yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Itu ya. Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik dibanding yang mengolok-olok. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Para wanita juga tidak boleh mengolok-olok para wanita yang lain, bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik dibanding yang mengolok-olok. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kalau kita mengolok-olok orang lain, kemudian orang lain timbul rasa sakit hati, kan kita berdosa, walaupun nyata sekalipun. Karena apa? Dengan ucapan kita itu orang menjadi sakit hati. Walaupun seharusnya nggak sakit hati ya, harusnya sabar gitu ya, karena betul-betul ngelakoni kan, misalnya harus sabar. Tetapi di sini Islam memposisikan yang tidak melakukan tidak boleh mengolok-olok, yang melakukan pun harus bersabar, tidak boleh sakit hati dan memaafkan. Betapa indahnya ajaran Islam ini. Jadi di dalam kisah Nuh ini juga diambil pelajaran, tidak oleh kaumnya tidak beriman ngolok-ngolok. Ternyata di ujungnya mereka kecelek kan, terbukti kan Nabi Nuh membuat perahu itu untuk apa? Ternyata untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Orang yang mengolok-ngolok selama ini tidak selamat. Nah ini inna naskhur kama taskharun. Kemudian hatta idza jaa amruna, hingga nalikane wis teka apa amrona, urusan ingsun utawa perintah ingsun, bi ihlakim kelawan den binasaake kaum Nabi Nuh, wafaro lan apa jenenge wis kebak utawa wis umum at-tanuru, biasanya untuk membuat roti ya, tanur itu. Wa kana dzalika alamatan linuhin, jadi tanda bahwa air bah itu akan, musibah itu akan datang itu wafarot tanur. Jadi air yang di dalamnya alat pemasak nasi itu naik gitu. Kulna mongko ngucap sapa ingsun, ihmil gawanen sira fiha ing dalam safinah, ing dalam perahu, mingkulin saking saben-saben wong, zaujaini kang rong judu, zakarin wa unsa, yaiku rupane golong jenis laki-laki dan jenis perempuan. Ai mingkul li anwaihima, tegese saben-saben saking saben-saben maceme laki-laki dan perempuan. Isnaini loro zakaran wa unsa. Afil qissah annallaha hasyara li Nuhin as-suba wa thair wa ghairahuma. Dalam suatu kisah itu disebutkan Allah itu mengumpulkan untuk Nabi Nuh itu binatang yang galak ya, sapu galak, kemudian burung dan lain-lain, itu sepasang gitu. Faja'ala yadribu biyadaihi fi kulli naw'in fata'u yadahu al-yumna ala dzakari wal yusra alal unsa. Ya, jadi dalam tafsir jalan disebutkan begitu ya. Ditaruh di tangan kanan ya, sedangkan tangan kanan ini laki-laki,
dan yang perempuan di tangan kirinya. Fayahmiluhuma fis safina, ditaruh di perahu. Wa ahlakalan bina asaake sapa Allah ai zaujatahu tegese ing garwane Nabi Nuh wa auladahu lan anak-anake Nabi Nuh. Karena istrinya Nabi Nuh itu termasuk orang yang kafir. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhin, itu ya, wa imra'atan Lut. Jadi Allah membuat perumpamaan orang kafir itu adalah pada diri istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut alaihi wassalam. Kanata tahta abdaini min ibadina, keduanya berada di bawah hamba-hambaku sholihaini, yang soleh-soleh keduanya yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Fakhanatahuma, kemudian keduanya berkhianat kepada Nabi Nuh dan Nabi Lut. Waqila dakhulan nar ma'ad dakhilin, mlebu sira loro marang neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Jadi istrinya orang yang soleh ternyata celaka. Ini memberi pelajaran bahwa tidak semua orang yang soleh itu keluarganya bagus. Maka tugas kita aja selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keluarga besar kita ini soleh semua. Itu pentingnya berdoa kepada Allah. Illa man sabaka, illa man kejaba wong sabaka kang wis dingin alaihi ing atase man apa alqaulu dawuh ingsun, ketetapan ingsun, takdir ingsun. Kalau sudah ditakdirkan kafir, ya tidak mungkin beriman. Ya, putranya itu di dalam tafsir lain disebutkan yang kafir itu adalah Kan'an. Bi khilafi Samin wa Hamin wa Yafut fahamilahum wa zaujatihim as-salasa. Jadi kalau Sam, Ham, Yafut ini putranya Nabi Nuh itu beriman, maka dimasukkan ke bersama istrinya dimasukkan ke perahu Nabi Nuh karena beriman. Sedangkan Kan'an ini mengucapkan qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Di surat Hud diceritakan anaknya Nabi Nuh ini menjawab panggilan ayahnya ini, ajaan ayahnya, aku akan naik ke gunung, di sana akan menyelamatkanku dari ancaman dari serangan air bah ini. Qala la asimal yauma min amrillah, itu jawabnya ayahnya, loh hari ini tuh tidak ada yang selamat dari urusan Allah. Tidak ada yang selamat kecuali yang naik perahuku. Ayo naik nak, walaupun kalian naik gunung tidak bisa nanti selamat. Dikiranya naik gunung itu air tidak akan sampai ke sana. Nah, ternyata ternyata Kan'an ini juga ikut tenggelam. La illam rahim wa hala bainahumal mauju fakana minal muraqin. Jadi Kan'an termasuk orang yang tenggelam, termasuk orang yang tidak beriman dan binasa. Ini kita mengharapkan anak-anak turun kita ini, ya Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair, gitu ya. Jadikanlah ya Allah kami, anak-anak kami, keluarga kami, keturunan kami orang yang ahli ilmu dan ahli kebaikan. Nah ini waman aman lan kejaba wong sing iman, wama aman lan ora iman ma'ahu sarta Nabi Nuh illa qalilun, kejaba sekedik, sedikit ya. Ya di dalam tafsir jalan disebutkan samanuna, ya, ada 80 orang, nisfuhum rijal wa nisfuhum nisa. Jadi 80 orang itu yang 40 laki-laki, 40 laki perempuan. Itulah yang menurunkan Nabi siapa? Nabi Idris, Nabi Soleh, dan nabi-nabi seterusnya dan umatnya dari keturunan yang selamat di dalam perahu tersebut. Wa qala lan dawu sapa Nuh Nabi Nuh, irkabu
munggah sira kabeh, numpak sira kabeh fiha ing dalam safinah, ing dalam perahu. Bismillahi majriha mursaha. Kalau bacaan Imam Hafiz dari Imam siapa namanya Nafi' ya, Imam Hafiz dari Imam Asim, bacaan kita itu adalah majroha, di situ dibaca imalah sugro. Majreha, sate, tempe, apa namanya, pete gitu. Majreha. Kalau imalah kubro kan ya, apa majreha gitu kan. Kalau ini imalah sugro, majreha. Sedangkan imam lain membacanya biasa majroha. Maka kalau kita baca Al-Quran, kalau memang ikutan kita adalah Imam Hafiz dari Imam Asim, dari Imam Hafiz dari Imam Asim ya, maka kita baca Bismillahi majreha. Nah, Bismillahi kelawan nyebut asma Allah, majreha apa jenenge lumaku ing safinah utawa lumakune safinah amrusahalan ngantek akhire lumakune safinah. Jadi jaryuha waroswuha ay muntaha sairiha. Jadi berakhirnya jalannya perahu tersebut. Inna rabbi sedune utahe pangeran ingsun iku la ghafurun, zat kang akeh ngapurane, rahimun tur zat kang asih, haitsu lam yuhlikna, sekirane ora binasaake sapa Rabbi na ing kita, wahia hale utawi safinah perahu iku tajri mlaku apa saprau bim kelawan Nuh lan balane fi maujin ing dalem ombak kal jibali kaya dene gunung fil irtifai ing dalem dhuwure wal ambilan agunge wana dalan ngundang sapa Nuh Nabi Nuh ibnahu ing anake Nabi Nuh Kan'an, rupane Kan'an, wa kana lan ana sapa Kan'an iku fi ma'zin ing dalam tempat sing misah anis safinati saking perahu. Ya bunaya he anak cilik ngger ingsun irkam ma'ana, irkab munggah sira, numpak sira ma'ana sartane kita, tegese masuk perahu kene. Wala takun lan aja ana sapa sira iku ma'al kafirin sartane wong-wong kan kafir. Jadi kisahnya mengerikan sekali. Keimanan itu memang sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah kita yang dijadikan Allah menjadi seorang mukmin ya, orang yang beriman, orang yang ngabukti datang Gusti Allah. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk selalu kepada kita dan memudahkan urusan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.